Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada mata kuliah perancangan basis data. Nah, kali ini kita tetap melanjutkan pembahasan yang sama. Untuk pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas tentang abstraksi data. Nah, di dalam abstraksi data, sebagian kita bahas mengenai tentang model basis data. Nah, di situ kita sempat membahas tentang beberapa model basis data yang kita gunakan. Nah, hari ini kita akan membahas materi untuk basis data yang kaitannya dengan pemodelan. Nah, untuk pemodelan kali ini, saya coba tekankan pada pembahasan sebelumnya ya. Nanti silakan rekan-rekan mahasiswa cross-check pada pertemuan kemarin untuk pembahasan di bagian akhir slide. Di bagian akhir slide itu adalah pembahasan tentang beberapa model basis data. Nah, saya coba untuk membahas ini kembali dengan pembahasan yang lebih panjang. Nah, untuk materi ini juga, seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di video pembelajaran sebelumnya, bahwa materi yang saya berikan ini kan merupakan materi yang sifatnya umum, dan pembahasan lebih rinci itu bisa saja kalian temukan pada artikel-artikel yang serupa dengan pembahasan ini, dan mungkin bisa lebih detail lagi membahas materi ini lebih dalam. Nah, silakan kalian bisa menggunakan itu juga menjadi rujukan materi, dan bisa juga nanti mendiskusikan hal itu ke grup diskusi kita, sehingga kita nanti bisa lebih banyak lagi materi yang bisa kita bahas dari diskusi kita. Oke. Nah, untuk pembahasan kali ini terkait dengan model data ini sebenarnya merupakan cara kita ya. Jadi cara kita untuk menjelaskan kepada orang lain tentang data-data yang tersimpan di dalam basis data. Kemudian kita bentuk menjadi sebuah simbol-simbol sehingga orang bisa melihat visualisasi itu dan bisa ikut juga memahami tentang bagaimana kita membangun struktur dari basis data kita. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita membuat data yang kita miliki itu bisa saling terhubung satu sama yang lainnya. Jadi model data merupakan suatu cara untuk kita bisa menjelaskan tentang data-data yang tersimpan dalam basis data dan bagaimana hubungannya antara data tersebut dengan si user secara logis. Jadi nanti data yang kita akan simpan di dalam basis data ini terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan dari pengguna atau user. Nah, kemudian untuk jenis-jenis model data pada pertemuan sebelumnya, di video pembelajaran sebelumnya, kita bahas beberapa ya. Jadi kita bahas, ada 3 kemarin yang kita bahas. Yang pertama itu model hierarki, yang kedua model jaringan, ya. Nah, yang ketiga model relasi. Nah, walaupun ada lagi model hibrid ya, tapi kita fokus untuk 3 model ini dulu. Nah, model hierarki, model jaringan, dan model relasi. Nah, pada pertemuan kali ini saya coba untuk membahas ini kembali, menjelaskan ini secara lebih luas terkait dengan 3 model relasi ini, dan kira-kira model mana yang nanti bisa kita terapkan pada pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Nah, perlu untuk diketahui dulu untuk pembahasan kali ini yang terkait dengan model hierarki, itu ada beberapa istilah ya. Istilah yang pertama itu adalah node, yaitu rincian data. Jadi ada yang dikatakan sebagai node atau rincian data. Ada yang dikatakan sebagai parent atau node yang terhubung pada node yang ada pada level di bawahnya. Kemudian ada juga yang dimaksud dengan child. Nah, child ini adalah node yang berada di bawah naungan dari node parent. Jadi child ini sebenarnya adalah node atau rincian dari data yang berada di posisi di bawah parent. Kemudian ada root. Ini root adalah sesuatu node yang memang tidak memiliki parent. Jadi dia tunggal berdiri, tidak mempunyai parent. Terus ada yang dikatakan sebagai leavers. Leavers ini adalah node yang tidak memiliki child. Ya, jadi seperti itu. Kemudian baru kita akan coba memahami tentang model hierarki ini seperti apa.
Nah, sering dikatakan juga sebagai model yang terstruktur karena dia berurutan dari atas sampai ke bawah ya terstruktur. Jadi model ini juga memiliki hubungan yang logis antar data ya. Jadi ada hubungan yang logis antar data untuk kita bangun secara bertingkat ya. Jadi secara pengertian ini dikatakan sebagai tree struktur atau pohon struktur. Ini menjelaskan tentang kepada pemakai ya, menjelaskan tentang data kepada pemakai tentang hubungan logis antar data dalam basis data untuk tingkatan hubungan yang bertingkat. Ini juga disusun sama seperti model yang lain, itu disusun berdasarkan rincian data atau node itu sendiri. Kemudian nanti ada level bertingkat dalam suatu hierarki. Nanti harus ada satu node yang kita jadikan sebagai root. Oke, di dalam model hierarki ini juga, node pada level yang paling rendah ini hanya diizinkan untuk punya satu relasi saja. Jadi node yang punya tingkatan lebih rendah itu hanya diizinkan untuk memiliki satu node pada tingkatan di atasnya atau lebih tinggi di atasnya. Nah, sebaliknya, node yang berada pada tingkatan yang lebih tinggi dapat mempunyai lebih dari satu node. Ya. Jadi level di atasnya itu boleh dia di bawahnya untuk child-nya itu lebih dari satu, tapi si child-nya ini, node child-nya itu hanya memiliki satu node pada tingkat di atasnya. Nah, kemarin kita juga sempat singgung model hierarki kurang lebih seperti ini. Jadi di mana child ini pasti dia hanya punya satu parent saja. Nah, ini juga ada nih dua child, dia hanya memiliki satu parent saja. Nah, tapi parent itu bisa memiliki lebih dari satu child. Kalau misalnya kita gambarkan ada isi datanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi satu node pengisian, pada saat kita melakukan pengisian tabel, nama fakultas di sini punya isi ilmu komputer. Nah, ilmu komputer ini itu bisa saja memiliki model hierarki di bawahnya untuk beberapa rincian data. Yang rincian data untuk NIM, rincian data untuk dosen. Nah, untuk mata kuliah ini sendiri dia nggak bisa terkait dengan rincian data atau node di tabel yang lain atau di data yang lain. Dia hanya terkait dengan satu parent saja yang dimiliki oleh parent di atas tingkatnya. Kalau di sini kasusnya untuk mata kuliah T1 untuk kodenya ya, T1 TI 152 ini satu tingkat di atasnya itu adalah dosen 041035 seperti ini. Ya. Nah, jadi model data untuk hierarki ini sendiri ini kan nanti menggunakan pola parent child ya. Jadi pola orang tua dan anak. Nah, setiap simpun ini nanti akan berkumpul membentuk kotak tadi ya, membentuk kotak atau mungkin lingkaran, itu bebas-bebas saja ya. Jadi tidak terkait dengan simbol yang kaku. Nah, ini nanti mempunyai hubungan antara satu dan satu. Jadi hubungan yang tadi ini kan satu ke satu ya. Hubungan satu ke satu untuk anak. Nah, untuk orang tua, untuk anak terhadap orang tua. Nah, untuk orang tua terhadap anak itu bisa saja memiliki hubungan satu to many. Jadi kalau kita bahas di sini, setiap orang tua itu bisa memiliki hubungan satu terhadap anak. Tapi kalau anak itu orang tua itu bisa mempunyai hubungan terhadap anak ke banyak anak. Nah, tetapi si anak hanya memiliki hubungan satu kepada orang tua, berarti one to one. Kalau orang tua terhadap anak, one to many, seperti itu. Nah, simbol-simbol yang di bawah dari parent child ini yang tidak memiliki orang tua ya, tidak memiliki parent ya. Jadi kalau ada satu node yang tidak memiliki parent atau yang dikatakan sebagai root tadi, atau simpul yang tidak memiliki apa-apa, atau misalnya dia pada bagian ujung ya, ujung bawah gitu, atau yang dikatakan sebagai leaf-nya itu, daunnya gitu. Nah, itu bisa saja dia nanti akan bercabang dengan
data yang lainnya kalau memang kita akan melakukan penginputan data baru. Oke. Kalau berdasarkan tingkat levelnya, ya kayak tadi ya. Jadi satu root bisa punya banyak anak. Nah ini nanti anak menjadi orang tua ketika dia nanti punya turunan dari rincian data lagi, sama seperti itu. Jadi ini level paling bawah daripada hierarki model. Nah untuk hierarki model seperti ini bisa kita jalankan, kita gunakan dengan menggunakan IMS atau Information Management System. Model ini kita bisa kembangkan di IMS yang merupakan pengembangan dari IBM ya. Jadi ada RIS atau Rockwell International System yang ngebangun bentuk hierarki, bentuk model hierarki seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya model jaringan ya. Jadi model jaringan ini sering kita sebut sebagai flex struktur. Jadi dia ngebebas aja gitu jaringannya. Nah, terdiri dari beberapa node yang secara konsep model ini kurang lebih hampir mirip seperti hierarki. Jadi secara konsep dia memiliki kemiripan seperti hierarki. Jadi ada child dan ada parent-nya. Jadi ada satu child untuk satu parent. Tapi orang tua itu dikatakan sebagai owner-nya gitu. Jadi anak-anak ini dikatakan sebagai membernya. Nah, cuma untuk anak ini sendiri bedanya dengan dengan hierarki tadi, ya anak ini bisa mempunyai hubungan terhadap data yang dia tidak terkait hanya pada satu parent saja. Jadi dia bisa ke berbagai parent. Kalau kita contohkan bisa seperti ini ya. Jadi model data jaringan untuk universitas, fakultas, mahasiswa, dosen, kemudian kita lihat di sini untuk bagian registrasi dan bagian mata kuliah ini bisa mempunyai hubungan dengan beberapa parent di atasnya. Nah, begitu juga dengan si fakultasnya dia bisa memiliki banyak child. Nah, hubungan seperti ini kalau kita gambarkan ke dalam model jaringan, ini menjadi sebuah pembahasan jaringan yang kompleks. Kalau kalian cek di sini, di mana mata kuliah ini dia terhubung juga dengan nomor registrasi pada mata kuliah tertentu. Di mana mata kuliah ini pada registrasi itu merupakan rincian data yang terhubung pada mahasiswa tertentu. Jadi pada mata kuliah ini dia terkait dengan berbagai macam node yang ada di posisi atasnya sebagai parentnya, yang berada di posisi bawahnya sebagai childnya. Ya, sampai di sini ya sampai di sini slide 14 ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan pada grup diskusi atau silakan tanyakan pada kolom komentar. Saya lanjutkan ya materinya ya. Nah, untuk yang selanjutnya model jaringan yang tadi yang kita bahas di sini, ini memang seperti yang saya bilang tadi, mirip seperti hierarki. Cuma bedanya yaitu tadi anak itu bisa memiliki lebih dari satu orang tua. Nah, karena sifatnya itu, maka model ini bisa kita nyatakan one to one to many, atau many to many. Jadi kita bisa nyatakan hubungannya adalah satu orang tua punya satu anak, atau satu orang tua punya banyak anak, atau malah banyak anak bisa juga banyak orang tua. Ya, jadi di hierarki ini di pemodelan untuk jaringan ini itu bisa terhubung sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Nah, contoh untuk penerapan gaya model seperti ini biasanya kita menggunakan model network. Itu ada pada IDMS kalau nggak salah. Atau ada Computer Association International yang membahas ini semua. Jadi pembahasan ini bisa dibahas di pemodelan itu dengan menggunakan integrasi database manajemen ya. Jadi memang ada contoh DBMS-nya yang menerapkan itu. Oke, kemudian yang terakhir model relasi. Nah, pembahasan pada model relasi ini
Ini akan menjelaskan hubungan logis antar data, di mana kita bisa merepresentasikan data itu dalam bentuk tabel-tabel yang tersusun secara tabel atau secara baris. Jadi atributnya itu akan tersusun di dalamnya baris-baris rekor yang disebut dengan tabel. Nah kalau ini dia nggak ada pakai hierarki, jadi dia tidak pakai sistem hierarki, ya jadi mutlak dia hanya tabel-tabel yang tersusun menggunakan baris rekor. Oke, nah karena dia tidak pakai sistem hierarki, maka proses penyimpanan data pun jadi lebih terstruktur. Kalau kita gambarkan dalam bentuk modelnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada data-data yang kita coba untuk susun berdasarkan rincian datanya yang diperlukan untuk kategori tertentu, misalnya untuk mata kuliah, berarti di sini datanya terkait dengan mata kuliah tertentu. Untuk atributnya, nah ini yang kita akan sesuaikan. Ini mahasiswa misalnya seperti itu. Nah, apakah nanti di setiap data ini itu akan saling terhubung untuk satu record data terhadap record data yang lainnya? Nah, ini nanti akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Untuk video pembelajaran selanjutnya nanti akan saya fokuskan pada model relasional. Jadi pembahasan model relasional ini akan kita fokuskan kepada pembahasan yang terkait dengan topel baris-baris pada atribut. Ya, jadi nanti pada pembahasan video pembelajaran selanjutnya untuk model hierarki dan model network, nah itu tidak akan saya gunakan. Jadi yang saya gunakan adalah untuk menerapkan model data relasional. Ya, jadi pembahasan video selanjutnya akan sedikit lebih rinci lagi, lebih detail lagi untuk membahas tentang bagaimana caranya kita membuat model relasional. Model relasional ini harus diingat kembali bahwa pada saat kita berada pada perancangan basis data, yang kita terapkan itu ada dua. Jadi model konsepsional basis data dan model fisikal basis data. Model konseptual basis data inilah yang kita pelajari saat ini. Nah, ini kan ada teorinya gitu. Jadi nanti untuk membahas tentang model relasional basis data ya terkait dengan bagaimana kita merancang model-model relasional untuk kita merancang struktur basis datanya. Kemudian nanti kita akan bahas tentang model fisikal basis data, di mana nanti kita terkait dengan penyusunan skema-skema yang kita akan susun ke dalam basis datanya atau ke dalam implementasi DBMS-nya. Ya, jadi seperti itu dulu. Untuk rincian dari pembahasan materi ini bisa aja kalian temukan di beberapa artikel yang ada di internet atau video pembelajaran dari mungkin pemateri atau dosen-dosen lainnya yang sudah uploadkan materi video pembelajarannya untuk kaitannya dengan model basis data yang serupa, itu bisa kalian pelajari juga. Itu jadi untuk ilmu pembelajaran itu tidak tertutup pada materi diberikan oleh dosen saja, tapi mungkin bisa lebih luas lagi. Nah, hal-hal seperti itu yang ingin saya dapatkan dari kalian ketika kalian menemukan hal-hal yang tidak dimengerti, baik itu dari video saya ataupun dari video orang lain, pembelajaran orang lain yang tidak mengerti. Nah, itu kita bisa diskusikan sama-sama di grup diskusi kita gitu. Jadi hal-hal yang tidak dimengerti kalau kita bahas sama-sama itu kan berarti kita bisa sama-sama saling memahami dan mengerti materi yang sedang kita pelajari. Nah, itu jadi itu akan lebih efektif. Jadi tidak sekadar hanya kita melihat materi saja kemudian atas kebingungan yang tidak kita mengerti kita diamkan saja. Semoga tidak seperti itu kayak gitu. Jadi apapun materi yang kalian terima, ketika kalian mengerti, alhamdulillah bisa diterima. Kalau ada yang tidak dimengerti kan itu bisa kita bahas sama-sama seperti itu. Baik, itu dulu untuk pembahasan tentang model data relasional. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan fokus pada pembahasan model data relasional dan bagaimana cara menerapkannya. Nah, mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah ucapan.
pada saat saya menyampaikan materi, saya akhiri untuk pertemuan pembahasan materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi atau kita jumpa lagi pada pembahasan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.